Halo, perkenalkan nama saya Christopher Paulinus Yombing dari kelas TPTP 5A dengan NIRM 0104211175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengamatan pembibitan tanaman kakao yang telah kami lakukan pada hari Selasa, 9 Januari 2024. Langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu stek batang. Stek batang yang telah kami lakukan, sebelumnya kami telah melakukan penanaman pada tanggal 21 November 2023. Itu adalah penanaman pertama dengan total bibit yang kami tanam 60 bibit, dengan rincian 24 bibit diberi perlakuan ZPT alami yaitu ekstrak bawang merah, 24 bibit diberi perlakuan ZPT buatan, dan 12 bibit diberi tanpa perlakuan ataupun menjadi kontrol. Nah, pada penanaman yang pertama dengan 60 bibit ini, setelah melakukan pengamatan, ternyata banyak bibit yang mati. Presentasinya cukup sedikit untuk yang hidup. Kemudian pada 19 Desember 2023, kami berinisiatif untuk melakukan penanaman kedua yaitu total 41 bibit dan seluruhnya tanpa perlakuan ataupun kontrol. Nah, berikut adalah data pengamatan yang kami lakukan. Bibit penanaman pertama, 7 minggu setelah penanaman, yaitu tanggal 9 Januari 2024, jumlah bibit yang hidup ialah 16 dari total 60 bibit, yaitu dengan rincian 3 bibit kontrol, 8 perlakuan ZPT buatan, dan 5 perlakuan ZPT alami. Nah, tinggi tunasnya yaitu rata-rata 0-2 cm. Kemudian bibit penanaman kedua, kami lakukan pengamatan 3 minggu setelah penanaman, juga pada tanggal 9 Januari 2024, yaitu total hidup adalah 21 dari 41 jumlah bibit keseluruhan. Nah, untuk tunasnya belum ada tinggi tunasnya. Kemudian, diagnosis awal penyebab kegagalan pertumbuhan bibit kakao secara vegetatif atau stek batang. Itu ada yang pertama, proses pembuatan ZPT yang kurang tepat. Yang kedua, pemilihan entres yang kurang baik. Yang ketiga, suhu terlalu tinggi. Yang keempat, konsentrasi ZPT terlalu tinggi. Yang kelima, tingkat kelembaban yang tinggi. Yang keenam, jamur penghambat pertumbuhan. Dan yang ketujuh, kurangnya penyesuaian pada saat pertumbuhan radikula. Nah, kemudian saya mencari sumber literatur dari jurnal yang berjudul Optimalisasi Zat Pengatur Tumbuh atau ZPT Alami dan Bahan Stek pada Pertumbuhan Vegetatif Stek Kopi Robusta. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa untuk membuat ZPT alami dari ekstrak bawang merah, seharusnya bawang merah itu direndam dulu selama 1 malaman. Setelah itu kemudian di blender bersama dengan air sesuai konsentrasi yang kita inginkan, lalu disaring. Nah, sari-sarinya itulah yang akan kita gunakan sebagai ZPT. Nah, mungkin pada pembuatan ZPT ini kami melakukan sedikit kesalahan. Kami tidak merendam bawang merahnya terlebih dahulu dan bawang merah yang telah kami blender tidak kami saring. Mungkin itulah yang menjadi penyebab mengapa kegagalan pada pembibitan vegetatif tersebut. Nah, menurut jurnal tersebut, ekstrak bawang merah dihasilkan dari penghalusan 250 gram bawang merah menggunakan blender. Kemudian disaring, diambil airnya, dimasukkan ke dalam botol kosong, dan dimaserasi selama 24 jam. Nah, pada tahap awal sebelum penanaman, bahan stek direndam pada larutan ZPT selama 25 menit. Sedangkan pada praktik yang telah dilakukan, bawang merah yang telah diblender tidak disaring dan tidak melalui tahapan maserasi selama 24 jam. Perendaman entres pada larutan ZPT juga kurang dari 25 menit. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penyebab kegagalan pembibitan kakao dengan stek batang adalah pembuatan dan pemberian perlakuan ZPT yang kurang tepat, ditambah dengan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga gangguan dari jamur. Nah, ini adalah dokumentasi kami ketika melakukan praktek pembibitan secara vegetatif yaitu stek batang. Itu ada pemberian ZPT menggunakan ekstrak bawang merahnya dan pemotongan eksplan dan sebagainya. Kemudian masuk ke topik yang kedua yaitu sambung samping. Sambung samping kami melakukan penanaman pada 19 Desember di lahan kakao Polbangtan Medan. Nah, untuk sambung samping saya mencari literatur dari jurnal yang berjudul Peremajaan Pertanaman Kakao dengan klon unggul melalui teknik sambung samping. Nah, menurut jurnal tersebut, entres yang baik adalah berwarna hijau
atau hijau kecoklatan dengan diameter 0,75 sampai 1,5 cm dengan panjang lebih kurang 40 sampai 50 cm. Pada sisi batang setinggi 45 sampai 60 cm dari permukaan tanah, dibuat torehan vertikal pada kulit batang kakao setinggi 5 cm. Jarak antara torehan 1 sampai 2 cm, ujung atas torehan dipotong miring ke bawah hingga mencapai kambium. Tanaman yang kulitnya mudah dibuka dan kambiumnya bebas penyakit ditandai dengan warna putih. Pangkal entres disayat miring sehingga diperoleh bentuk permukaan sayatan tersebut runcing seperti baji, panjang sayatan 3-4 cm. Entres yang sudah dipersiapkan perlahan-lahan disisipkan pada batang bawah. Sisi sayatan yang berbentuk baji diletakkan menghadap ke kambium batang bawah, kemudian lidah kulit ditutup kembali sebelum dilakukan pengikatan. Entres dikerodong dengan kantong plastik yang telah dipersiapkan, kemudian diikat kuat dengan menggunakan tali rafia. Sedangkan pada praktik yang telah dilakukan, entres diikat menggunakan karet ban yang diduga terlalu ketat dan bisa menyebabkan kerusakan pada entres. Nah, mungkin karena kami baru melakukan pertama kali perbanyakan secara sambung samping ini, jadi belum terlalu terampil dalam melakukannya. Mungkin itulah yang menjadi penyebab kegagalan pertumbuhan tunas pada teknik sambung samping tersebut. Nah, mengapa sih entres tidak bertunas atau mati? Yaitu yang pertama, pemilihan entres yang kurang tepat, ikatan entres terlalu kuat, suhu dan kelembaban yang tinggi, sungkup kurang rapat, serta batang bawah sakit serta tidak kompatibel dengan batang yang atas. Nah, kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu pertumbuhan generatif. Penanaman pada tanggal 11 Desember ditanam 41 bibit. Nah, berikut juga disertakan dokumentasi pada saat kami melakukan penanaman. Kemudian pengamatan pada 21 Desember 2023 bisa dilihat sudah mulai banyak biji yang tumbuh. Nah, ini data pengamatan pada 9 Januari 2024, yaitu hidup 33 dari total 41 bibit yang kami tanam. 6 diantara yang hidup tumbuh sempurna, 8 diantaranya daunnya berlubang, 11 diantaranya daunnya kecoklatan, dan 8 diantaranya merupakan bibit yang abnormal, serta 8 dari total bibit yang ditanam mati ataupun tidak tumbuh. Pada pengamatan ini kami mendapatkan data yaitu daun yang terpanjang sepanjang 14 cm, lebar daunnya 0-6 cm, dan tinggi batangnya 0-17 cm. Nah, untuk pembahasan ini, saya mengambil literatur dari jurnal yang berjudul Pengaruh Penyungkupan Terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao Theobroma Kakao L, Perbanyakan Generatif. Nah, menurut jurnal tersebut, benih kakao yang telah ditanam di polybag diberi sungkup menggunakan plastik transparan dengan ketebalan 0,2 mm. Pertumbuhan bibit yang disungkup memiliki tingkat keseragaman dan daya tubuh yang lebih baik. Penyungkupan dengan plastik dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dikarenakan terkontrolnya pencahayaan, suhu, dan kelembaban udara. Penyungkupan juga dapat menghemat penyiraman air, sedangkan pada praktik yang dilakukan, bibit tidak disungkup sehingga lingkungan kurang terjaga. Nah, mungkin penyungkupan ini juga penting pada pembibitan secara generatif, sedangkan ini tidak kami lakukan. Mungkin ketika kami melakukannya, mungkin jumlah bibit yang tumbuh presentasinya lebih meningkat lagi. Berikut dokumentasi pada saat kami melakukan penanaman secara generatif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembibitan tanaman kakao, baik secara stek, sambung samping, maupun generatif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.